Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Manhas Channel. Sudah lama nih nggak main video panjang. Sekarang ini saya baru sempat untuk memulai lagi pembuatan video ya, tutorial bagaimana perawatan pohon durian ketika masa pertumbuhan maupun setelah berbuah atau setelah panen. Contohnya di sini saya ada pohon durian jenis bawor, usia sekitar 3 tahun, Maret April, 3 tahun lebih 2 bulan ya, dengan kondisi seperti ini. Ujung ini sudah masuk bulan April ya, pertengahan bulan April, dan di ujungnya sudah saya pangkas. Kemudian ada pembentukan cabang. Dari awal saya sudah menyiasatinya dengan berbagai cara. Ada yang dengan cara saya tarik seperti ini agar batangnya mengarah vertikal ya, mengarah secara horizontal atau ke kanan, ke kiri, atau ke penjuru mata angin, agar bisa lebih cepat pertumbuhannya dan pembentukan batang juga lebih cepat. Jadi saya melakukan pemangkasan rutin setahun sekali atau setahun 2 kali ya, sesempatnya. Dan juga untuk mencegah agar tidak terlalu tinggi pohonnya, saya memangkas ujung dari pohon ini agar pembentukan cabangnya lebih efektif lagi. Ini pohon durian bawor usia 3 tahun, dan ini juga sama, pohon usia 3 tahun juga, 3 tahun 2 bulanan, jenis duri hitam. Hanya saja kemarin ada beberapa kejadian, yaitu patah tulang atau kena angin ya. Itu ada yang patah. Kemudian di sini juga waktu itu ada yang patah kena angin kencang setelah musim hujan. Jadi ya, bentuknya sementara ini masih belum beraturan, masih di ujung sana juga masih terlihat nyipas. Nah, untuk mencegah terjadinya pembentukan batang yang berbentuk nyipas seperti ini, nyipas maksudnya hanya kanan dan kiri ya, kita perlu melakukan pembentukan cabang, yaitu dengan cara memotong bagian atasnya agar nanti tumbuhnya seperti ini di atas sana. Di sana setelah melakukan pemotongan ujung dari pohon durian ini, bentuknya sudah mulai menyebar ke segala penjuru mata angin. Jadi nanti setelah sudah agak besar batangnya, bisa dipilih lagi melalui seleksi pemangkasan batang agar tidak terlalu rimbun ya, terlalu saling menutupi. Karena kalau daun atau batang atau cabang pohon durian terlalu nempel, terlalu rimbun, terlalu berdekatan, itu nanti bisa mempengaruhi pertumbuhan batang itu sendiri, dan juga mempengaruhi arah pertumbuhan batang, bukannya menyamping ke samping atau ke arah penjuru mata angin kanan kiri, pojok-pojok ya, tapi dia malah ke atas nantinya. Dan untuk potensi batang buah yang baik itu adalah menyamping atau horizontal seperti ini. Idealnya seperti itu di dunia pertaniannya. Namun ya, terkadang buah itu nempel atau keluar di tempat-tempat yang tidak terduga juga sih. Terserah dia mau keluar di mana. Kita hanya menyediakan atau ikhtiar menyediakan tempat agar nanti proses pemanenannya juga lebih gampang atau mudah. Dan di sana juga ada pohon durian ya, pohon durian juga yang tahun ini alhamdulillah sudah berbuah, sudah lumayan banyak sebenarnya. Ada mungkin 100 butir lebih ya. Kondisi batang atau pohon seperti ini, masih ada beberapa sisa di sana. Ada satu itu baru pagi ini jatuh waktu tadi saya membersihkan area bawah sini untuk persiapan pemupukan ya. Karena saya melakukan pemupukan ini rutin, meskipun sedikit-sedikit, tapi saya tetap memberikan pupuk rutin karena kemarin ini buahnya cukup banyak, dan juga alhamdulillah banyak yang berhasil atau banyak yang jadi buahnya. Jadi saya akan terus mensuplai nutrisinya, meskipun sedikit-sedikit, tidak terlalu banyak lah. Intinya suplai nutrisi tambahan akan selalu saya sediakan. Dan di sana juga masih ada sisa, ada sekitar 4 mungkin ya, 1 sebelah sana, 2, ini 3 baru jatuh tadi pagi. Nanti kita akan cek kondisinya ya kalau sempat. Di sana juga ada satu lagi, 4, masih ada 4 durian yang tersisa. Untuk perawatannya rutin masih sama, pemupukan rutin. Pemupukan tentu saja jenis pupuknya berbeda ya, tiap fasenya ada pertumbuhan, ada pembuahan, dan juga ada pematangan buah. Jadi yang penting kita tuh tahu rumus cara pemberian pupuk dan bagaimana serta kapan pupuk itu diberikan agar efek dan hasilnya lebih maksimal. Oke, untuk kali ini saya akan mencoba memberikan contoh pupuk yang akan saya gunakan, dan juga perawatan yang akan saya gunakan. Cara perawatannya tentunya ya, ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan untuk perawatan pohon durian saya. Untuk insektisidanya saya menggunakan Abasel yang mengandung bahan abamectin ya. Untuk penggunaan takaran ya bisa dilihat di kemasan, ada dosis cara pemakaiannya. Untuk mengatasi jamur daun, jamur batang pada tanaman durian, saya menggunakan Amistar Top. Bisa juga menggunakan merek lain. Kalau merek menurut saya sih ya relatif ya, terserah mau merek apa aja, yang penting kandungan dalam produk itu sendiri. Untuk ini lasernya ya perekat saja sih, bisa diganti dengan deterjen cair. Untuk perekat ini bisa diganti dengan sabun cair seperti Sunlight. Dan untuk perawatan rutinnya saya menggunakan di masa pertumbuhan ini ya, saya menggunakan ini adalah NPK Grower, saya campur dengan Karate Boron. Untuk takarannya, kalau hanya untuk sekedar rutin ya, ini saya buka dulu. Untuk takarannya
saya menggunakan, oh ini sudah ada ya, sudah. Ini udah saya takar. Ini ada sekitar 10 sendok makan untuk perawatan rutin biasa. 10 sendok makan, kemudian saya masukkan ke dalam air dengan kisaran 20 liter seperti ini. Lalu untuk karate boronnya juga saya hanya memberikan sedikit saja, karena karate boron ini dibutuhkan tanaman, meskipun dibutuhkan ke tanaman, tapi ini dalam jumlah sedikit saja, cukup 2 atau 3 sendok saja. Itu juga bukan sendok 1 sendok penuh ya. Ini sebagai tambahan nutrisi pelengkap kebutuhan pupuk mikronya. Untuk kebutuhan makronya saya menggunakan ini cukup karate boron saja. Dan untuk tambahan lagi, jika mau menggunakan pupuk organik juga bisa. Jadi saya akan menyampurkannya sekitar 2 atau 3 sendok, tidak penuh. Kemudian saya aduk-aduk saja, setelah itu disiramkan ke tanaman. Oke, ini sudah saya aduk-aduk, campurkan saja, tidak masalah. Untuk aplikasinya cukup disiram di sekitar pohon. Dan untuk kalau bisa untuk area sekitar tanaman yang mau disiram atau diberikan pupuk ini dibersihkan terlebih dahulu ya, gulma-gulmanya, agar proses penyerapan atau pemberian nutrisi pupuk ini bisa lebih efektif lagi diserap oleh akar dari pohon durian ini, bukan untuk menyuburkan gulma, maksudnya seperti itu. Namun juga tidak bisa ya, cukup sebagian saja atau langsung disiram juga tidak apa-apa sebenarnya sih. Setelah melakukan penyiraman ini untuk satu pohon ya, untuk satu pohon ini saya menggunakan cukup 1 ember saja. Kemudian nanti akan saya berikan 1 ember juga air biasa, saya siramkan seperti ini juga. Gunanya apa? Kalau untuk penyiraman pertama ini, pemberian pupuk ini, agar pupuknya menyebar ya ke semua area perakaran pohon ini. Dan pemberian kedua untuk menambah kadar air agar bisa lebih cepat meresap lagi ke dalamnya. Terkadang kalau kondisi tanahnya itu kering, kita butuh lebih banyak air ya, agar air itu atau pupuk itu bisa lebih meresap ke dalam tanah. Dan ada baiknya jika juga diberikan tambahan pupuk organik, karena bagaimanapun juga tanah ini akan lebih hidup jika diberikan pupuk organik. Di situ ada bakteri-bakteri baik yang berguna untuk meleburkan atau memproses bahan makanan yang dijadikan sebagai nutrisi pada pohon ini. Nah, setelah ini kemudian saya akan melanjutkan ke pohon itu dan juga pohon itu. Setelah itu baru menambahkan air sekiranya sudah agak meresap ya. Dikiranya ini kan masih basah ini ya, masih apa namanya ya, masih menggenang airnya. Biarkan dia meresap dulu. Setelah meresap, nanti kita tambah dengan 1 ember 20 liter ini air biasa. Nah, seperti itu. Untuk penyemprotannya ya tadi. Untuk takarannya bisa dilihat di brosur atau di kemasan itu sendiri, bisa dilihat ya. Dan untuk pengaplikasiannya saya menggunakan ini nih, spray gun. Sebenarnya ini buat cuci motor, tapi saya gunakan sebagai penyemprot pohon durian seperti ini, karena kondisi tanamannya sudah agak tinggi ya. Ini mungkin ada sekitar 5 atau 6 meter. Jadi saya menggunakan bantuan tangga seperti ini untuk bisa mencapai dahan yang paling atas sana. Meskipun tidak semuanya ya, tapi setidaknya setengah dari daun itu ke bawah bisa terkena atau disemprot oleh tadi anti serangga dan juga anti jamurnya. Itu juga sama, nanti akan saya melakukan dengan bantuan tangga juga di atas sana. Dan pohon durian itu yang besar itu, pohon montong durian itu, mungkin saya akan naik ke atas ya, semampunya saja, sekenanya saja, karena alatnya juga terbatas, hanya seperti ini ya. Dan itu juga bisa berlaku untuk penyemprotan pohon anggur seperti ini. Oke, saya rasa cukup sekian, sedikit tambahan informasi mengenai cara perawatan pohon durian ya, maksudnya. Karena sebentar lagi bulan depan Mei mungkin saya akan melakukan pemangkasan juga untuk pohon durian itu. Karena untuk di wilayah saya ini, terutama di wilayah Jepara dan sekitarnya, mungkin hampir sama ya perawatannya, dalam arti musimnya, waktunya untuk bulan Mei itu melakukan pemangkasan,
pangkas cabang, atau ya pilih-pilih cabang lah, kita sortir cabang-cabang yang potensi, yang tidak kita buang, agar selain itu juga agar cahaya matahari bisa masuk lebih dalam lagi ke bawah dan semuanya bisa terkena sinar matahari, tidak terlalu rimbun. Kalau terlalu rimbun kadang nanti bisa menyebabkan lembab ya, lembab kemudian jamur. Selain itu juga agar konsentrasi nutrisi bisa lebih terkonsentrasi ke batang atau ke tempat dimana buah nantinya bisa muncul atau timbul. Setelah itu bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Agustus, September biasanya itu sudah mulai keluar bunga. Kalau sudah mulai keluar bunga, sebelumnya kan kita berikan pupuk untuk pembuahan MKP. Kalau saya biasanya menggunakan MKP, tambahan juga KNO3 juga bisa. Kemudian Mei pemangkasan, Agustus, September itu mulai keluar bunga. September, Oktober, November, Desember itu biasanya sudah mulai keluar buah duriannya. Setelah buah durian keluar juga masih saya berikan pupuk berupa subur kali butir dan juga MOP atau apa itu namanya, yang merah itu loh. Saya gak lupa ya. Ya pokoknya itulah, nanti aja di episode selanjutnya akan saya bahas nama pupuknya itu, untuk khusus untuk pematangan buah itu pupuknya. Untuk saat ini cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.